Shalom jemaat Tuhan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin dalam keadaan panik dan juga hal-hal yang wajar kita hadapi dalam menghadapi virus corona di Indonesia. Mari kita bersama-sama boleh meyakinkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita tak percaya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Oleh sebab itu kita akan memulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita masuk dalam saat teduh kita mulai. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang layak dipuji, Allah yang karena pengorbanannya memberikan kasih yang sempurna buat kita. Kalau jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ada sekarang berada di rumah, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk kita. Salibnya telah membuat kita layak datang dan mengaku Dia sebagai Bapa kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, menyembah hanya kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang layak dimuliakan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita berikan syukur kita atas salibnya. Kita syukurkan atas segala darah yang mengalir di kepalanya. Kita bersyukur untuk tangan yang terpaku karena dosa-dosa kita. Dan itu adalah bukti dan tanda kasih-Nya yang terbesar buat kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Layaklah Sang Anak Domba. Menanggung
pujian ini di hadapan Tuhan. Betapa sungguh besar kasih Tuhan yang dinyatakan buat kita semua. Dia boleh ada menderita karena kasihnya buat kita. Kita bersyukur untuk segala pengorbanan Tuhan yang tak terbatas. Engkau dan saya boleh menyembah dan manggil Dia dalam nama Allah Bapa, karena Dia telah mengasihi kita. Mari sekali kita bersama-sama akan pujian ini. Syukur karena saya. Syukur karena salib-Mu, Kau telah tebus dunia. Oh Tuhan Yesus, menanggung dosa dalam kasih beriku anugerah. Syukur karena kasih, tangan yang berubah Yakinilah bahwa pertolongan Tuhan sungguh nyata dan ada buat kita semua. Ketakutan ada dalam diri kita, tapi jangan sampai membuat iman kita luntur di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kita menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Engkau yang ada dalam segala kekhawatiranmu, serahkan itu semua kepada Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Sembah dan pujilah Dia, serahkan hidupmu dan pergumulanmu dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Amin.
Sang mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Engkau dan saya mungkin sedang dilanda dengan kekhawatiran, tapi percayalah bahwa memang kita tidak bisa menjalani hidup kita sendirian. Kita percaya bahwa ada Allah yang selalu mendampingi kita. Dalam takut, kita serahkan semua kepada Tuhan. Dia mau hidup kita menjadi terang, menjadi garam, dan bersinar bagi banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Biar kita bersinar menjadi orang-orang yang percaya, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini, bersinar bagimu. Mari bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita bertepuk tangan. Kuasa-Mu membebaskanku. Kebaikan-Mu nyata atasku, ubah hidupku. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus, Kau sempurna di hidupku. Menerangi kata-kata-Mu, kebenaran-Mu akanku bersinar. Sama katakan, oh, 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 once more, oh, 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 Kau Tuhanku dalam hidupku, tak takut. Kau dalam terangku, tak takut. Sama-sama katakan, kasih-Mu, kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus, Kau sempurna di hidupku. Menerangi kata-kata-Mu, kebenaran-Mu akanku bersinar. Kau sempurna di hidupku. Menerangi kata-kata-Mu, kebenaran-Mu akanku bersinar bagimu. Mari kita katakan bersama-sama kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, kasih-Mu termegah. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus, Kau sempurna di hidupku. Menerangi kata-kata-Mu,
kita akan siapkan kembali hati kita untuk dipenuhi firman Tuhan. Di tengah dunia yang menghadapi goncangan, bahkan mungkin hidup kita terombang-ambing karena kegelisahan dan ketakutan. Untuk itu kita memerlukan firman Tuhan sebagai penopang dan kekuatan kita. Mari kita percaya terus akan anugerah Tuhan, akan firman-Nya yang mengajari kita untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini, penuhiku dengan firman. Penuhilah kami dengan firman yang membawa pengharapan, penghiburan, dan kekuatan, serta tuntunan untuk kami tetap hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, terangilah kami dengan kebenaran firman. Allah Roh Kudus, bantulah hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu untuk mengerti dan hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari, damai Allah beserta kita. Shalom. Saudara, di dalam renungan atau khotbah minggu kita dalam tahun ini kita ambil dari Matius, dan untuk minggu ini kita sudah sampai di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, yaitu tentang garam dan terang dunia. Nah, sebelum saya menyampaikan bagian firman Tuhan ini, saya rindu kita semua memiliki sikap iman yang sama di dalam menyikapi
penyebaran virus COVID-19 yang cukup merebak di ibu kota kita, bahkan sudah sampai di daerah kita. Saudara, sebagai orang Kristen, bagaimana kita menghadapi semua itu? Bagaimana iman kita berbicara, saudara? Saya ingin mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan, yaitu perkataan Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudara, Rasul Paulus di dalam keadaan yang sulit, penderitaan, bahkan kematian, dia berkata, "Hidup yang aku hidupi adalah di dalam Kristus. Kristus adalah penghiburan, kekuatan, dan pengharapan satu-satunya bagi kita semua." Seperti Rasul Paulus begitu terhibur karena pegang teguh bahwa Yesus Kristus telah mengasihinya dan menyerahkan dirinya untuk dia. Dan demikian juga hendaklah iman kita tetap teguh di tengah berbagai kekhawatiran. Kita tetap teguh bahwa Kristus adalah juru selamat kita, bahwa hidup kita ada di tangannya, dan kita aman bersama Kristus. Amin. Kiranya dengan iman yang demikian, saudara, kita dengan tenang mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Mari saya mengajak kita membaca Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan, saudara boleh menyimak bersama-sama. "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Tuhan Yesus tidak berkata kamu akan menjadi garam atau akan menjadi terang dunia, melainkan dengan tegas berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Apa maksudnya, saudara? Pernyataan yang tegas ini ingin memberitahu kita bahwa menjadi garam dan terang itu bukan proses lagi bagi kita, melainkan sudah menjadi identitas kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karya Yesus Kristus di atas kayu salib dan karya Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya telah menjadikan kita sebagai garam dan terang dunia, dan itu adalah identitas kita. Pertanyaannya, saudara, apakah kita sudah hidup sesuai dengan identitas kita? Dan mari malam hari ini kita memahami dengan baik apa maksud Yesus mengatakan bahwa kita telah memiliki identitas sebagai garam dunia dan terang dunia. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Saudara, kita semua tahu bahwa garam adalah zat yang sangat kita perlukan. Garam adalah zat mineral yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Selain berfungsi untuk menyedapkan makanan, garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Apalagi pada zaman kuno, saudara, garam itu lebih lagi
dirasakan manfaatnya. Pada zaman kuno tidak ada bumbu, tidak ada micin, tidak ada kulkas seperti hari ini. Jadi mereka menggunakan garam sebagai zat yang sangat penting untuk menyedapkan makanan dan mengawetkan makanan. Saudara, seperti garam yang begitu bermanfaat, demikianlah Tuhan ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang bermanfaat, yang berguna bagi dunia ini. Sebab dunia ini hambar, dunia ini butuh kehadiran anak-anak Tuhan untuk menjadi garam, untuk memberi rasa damai dan kasih kepada dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa garam itu bisa menjadi tawar dan diinjak orang. Artinya, jangan sampai orang-orang Kristen itu menjadi garam yang tawar dan tidak berguna. Bagaimana mungkin garam bisa menjadi tawar? Saudara, kalau kita pahami, kita lihat garam pada hari ini, bagaimana mungkin garam bisa menjadi tawar? Yang ada adalah larut. Tetapi di zaman kuno, garam itu tidak diolah seperti hari ini. Nah, garam di zaman kuno, di zaman Tuhan Yesus itu berbentuk kasar dan bisa dikatakan seperti batu, dan kita sebut sebagai batu garam. Dan batu garam ini bisa dipakai berkali-kali untuk masak, dan setelah itu akan menjadi tawar dan masih berbentuk batu dan akan dibuang dan tidak berguna lagi dan dikatakan diinjak orang. Saudara, apa maksud menjadi orang Kristen yang akhirnya menjadi garam yang tawar? Nah, kalau kita lihat di dalam perkataan Rasul Paulus di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 6, nah, Paulus berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, jangan tidak asin, jangan tawar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, Paulus berkata bahwa kata-kata orang Kristen itu bisa menjadi tawar, hambar, artinya tidak ada hikmat. Paulus mengaitkan garam dengan hikmat. Di saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang berhikmat. Bagaimana bisa berhikmat? Harus mengisi diri dengan firman Tuhan. Kata-kata kita ini harus berisi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang bisa menggarami orang lain, bukan justru dipengaruhi oleh hikmat dunia ini. Sudah di dalam kondisi masyarakat menghadapi virus COVID-19, orang Kristen bisa saja menjadi hambar. Kata-katanya bisa menjadi hambar. Saya melihat betapa gampangnya orang Kristen akhirnya ikut merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Tuhan seolah sudah meninggalkan kita. Tuhan seolah tidak peduli dengan kita dalam kondisi seperti ini. Saudara, biarlah kita boleh kembali kepada firman Tuhan. Biarlah kata-kata kita tidak demikian, melainkan kita tetap berkata bahwa Allah kita Immanuel, Allah kita menyertai kita. Allah kita sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin, saudara. Dan saudara, saya juga perhatikan banyak orang Kristen yang mulai karena tidak bekerja, mereka banyak waktu di rumah,
tetapi sayang sekali mereka lebih banyak menggunakan waktu mereka hanya untuk melihat video, berita-berita tentang COVID-19. Terlalu banyak waktu dipakai untuk hal-hal seperti itu dan justru membuat mereka semakin panik dan semakin khawatir dengan hari esok. Saya menghimbau agar Bapak Ibu Saudara kita di dalam masa-masa tanam ini kita gunakan lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih banyak berdoa dan membaca firman, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang hambar. Kata-kata kita kepada keluarga, kepada orang lain itu tetap sesuai dengan firman Tuhan. Saya senang kelompok murid kami yang tetap rajin membaca firman Tuhan setiap hari, memberikan laporan di grup bahwa mereka telah selesaikan pasal ini dan pasal ini. Saudara, saya berdoa supaya jemaat sungguh bisa mempererat hubungan dengan sesama anggota keluarga. Dan mari kita introspeksi di masa-masa ini. Apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di hadapan Tuhan? Adakah segi-segi kehidupan kita di mana kita perlu bertobat di hadapan Tuhan? Mari hidup kita sungguh-sungguh diterangi oleh firman Tuhan, supaya kita sungguh menjadi orang Kristen yang bisa menjadi garam bagi sesama kita. Yang kedua, kita lihat saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Orang Kristen digambarkan seperti pelita kota yang berada di atas gunung. Saudara, saya pernah perjalanan ke kota Batu Malang di malam hari. Waktu itu kami berangkat di malam hari dan masih jauh kota Batu itu, tapi dari jauh sudah kelihatan bahwa kota itu begitu indah dengan lampu-lampunya yang menyala seperti gambar ini, saudara. Saya juga pernah di Lembang, Bandung, dan di Lembang kami melihat kota Bandung yang indah. Saudara, yang satu melihat dari bawah ke atas, dan kalau di Bandung dari atas melihat ke bawah. Saudara, kalau orang Kristen digambarkan seperti pelita-pelita di kota yang berada di atas bukit, di atas gunung. Saudara, saya bayangkan betapa indahnya pelita-pelita yang menyala itu. Nah, Tuhan Yesus juga ingin orang-orang Kristen bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tampil indah bagi dunia ini, sungguh-sungguh memancarkan keharuman Kristus. Di tengah dunia yang gelap, kita boleh memancarkan terang, terang yang membawa pengharapan bagi dunia ini. Saudara, Yesus Kristus adalah terang dunia, dan kita semua orang-orang yang percaya kepadanya menjadi murid-murid Kristus. Tuhan ingin kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Saudara, di tengah masyarakat yang sedang gelisah menghadapi wabah, saat inilah kesempatan bagi kita orang Kristen untuk menampilkan diri, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang berpengharapan, untuk kita sungguh menyatakan kasih melalui perbuatan kita. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi yang demikian, kita tidak ikut-ikutan melakukan hal yang salah. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang egois, yang ikut menyerbu sembako, obat-obatan, sehingga membuat harga naik, bahkan membuat stok hilang, habis, dan masyarakat bawah yang memerlukan tidak mendapatkannya. Saya berharap kita semua boleh dengan kasih terus boleh melakukan apa yang seharusnya.
Kita terus ikuti himbauan pemerintah, kita patuh, dan mari kita boleh menjalani satu kehidupan yang penuh kasih kepada sesama. Kalau suatu hari saudara, kita melihat kondisi ini semakin parah, dan sungguh kita di depan kita ada orang-orang yang perlu kita bantu, biarlah kita boleh tetap mengulurkan tangan, menyatakan kasih kepada mereka. Nah, inilah yang Tuhan Yesus inginkan, sehingga melalui perbuatan kasih kita saudara, mereka boleh mengenal Allah sebagai Bapa mereka. Kita boleh memberitakan Injil keselamatan kepada sesama kita, sehingga mereka juga mengalami anugerah keselamatan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, camkanlah bahwa dunia kita sedang hambar, butuh kehadiran kita sebagai garam. Dan dunia kita ini sedang gelap, butuh kehadiran kita sebagai terang. Setia di dalam panggilan kita, biarlah Bapa di surga dimuliakan, dan kita sungguh menjadi orang yang beroleh upah yang besar di surga. Amin. Saudara, di dalam kesempatan ini, sebelum saya menutup khotbah saya ingin mengajak kita berdoa untuk negeri kita dan juga untuk kota kita, bahkan untuk dunia ini. Nah, sebelum kita berdoa, saya mengajak kita membacakan firman Tuhan di 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama firman Tuhan ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, di saat-saat seperti ini, mari kita mohon ampun kepada Allah. Mari kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah. Mari kita berdoa supaya gereja-gereja sungguh bertobat di hadapan Allah. Mari kita mohon Tuhan yang memulihkan negeri kita, memulihkan kota kita, dan mencurahkan belas kasihan-Nya atas dunia ini. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami sungguh memohonkan belas kasih-Mu. Curahkanlah anugerah-Mu, dan kiranya ya Tuhan, darah-Mu, darah Yesus Kristus yang berkuasa, sekali lagi menyucikan kami, menutup bungkus kami dari segala mara bahaya, dari wabah virus COVID-19. Bapa, kami mohonkan belas kasih-Mu. Kami mohon Kau ampuni kami ya Tuhan. Kami mau bertobat di hadapan-Mu, dan kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang berdosa, dan bangsa kami adalah bangsa yang berdosa. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon curahkanlah anugerah-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan. Anugerah-Mu limpahkanlah atas kami. Pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah kota kami. Biarlah wabah ini tidak meluas dan tidak berkepanjangan. Biarlah wabah ini boleh berlalu, badai ini berlalu, dan kami boleh menang, dan kami sungguh melihat dan bersorak-sorai melihat pertolongan-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sedang di dalam pembaringan, dan pulihkanlah dunia ini Tuhan. Negara-negara yang sungguh mengalami dampak yang begitu parah, kasihani mereka Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan mereka Tuhan.
Kasihani mereka. Dengan doa seruan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah, sumber pertolongan kami, adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kami serahkan sepenuhnya dan menanti pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Mose yang malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Bagaimana jemaat Tuhan, kita bersama-sama telah mendengarkan dan disenari oleh firman Tuhan pada malam hari ini yang mengingatkan kita kembali untuk tidak khawatir, tapi hidup kita menjadi garam dan tidak garam dan terang dunia yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kita akan menjalankan persembahan sebagai respon terhadap firman Tuhan. Namun persembahan kita pada malam hari ini tidak langsung kita berikan kepada gereja, namun kami persilakan kepada jemaat Tuhan untuk mengumpulkannya terlebih dahulu, dan nanti jika ada waktu untuk kita bisa kembali beribadah bersama, jemaat Tuhan boleh kembali membawanya ke rumah Tuhan. Dan mari kita menjalankan kamu persembahan sambil kita menyanyikan satu pujian, Tuhan inilah hidupku. Mari kita mau berkomitmen bersama di hadapan Tuhan bahwa hidup kita yang menjadi garam dan terang dunia, yang sebagai identitas kita mau serahkan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita selalu berguna bagi Tuhan, hidup kita berguna bagi sesama. Oleh sebab itu, dengan segala kelemahan dan kekurangan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Segala jiwa
kondisi yang penuh dengan ketakutan, Bapak, kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Meskipun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, dan kami tidak dapat berkumpul bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah setiap keluarga kami. Bapak, kami mohon pertolongan Tuhan kepada setiap kami, kiranya Engkau boleh menghindarkan kami dari mewabahnya virus corona ini. Terima kasih Bapak, pada saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini Engkau layakan untuk boleh dipakai di gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan warta gereja. Dipersilakan kepada Muslim. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, di dalam kondisi ini kita gereja meliburkan atau meniadakan kegiatan ibadah dan semua kegiatan-kegiatan lain di gereja kita. Dan ini hanya sementara, saudara. Dan kita berharap ini hanya sampai masa social distancing yang dilakukan oleh pemerintah. Kita patuhi sampai tanggal 31, dan kita berharap, kita berdoa supaya setelah itu kita boleh kembali melakukan aktivitas kegiatan gereja seperti biasanya. Saudara, beribadah di rumah itu karena keadaan khusus, ya. Jadi setelah kondisi ini kembali normal, saudara jangan tidak datang ibadah, karena namanya kebaktian ibadah, selain kita menyembah Tuhan, itu juga persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Saudara, mari dalam masa ini sekali lagi kami menghimbau agar Bapak Ibu bisa mempererat hubungan dengan keluarga dan memperteguh iman kita kepada Tuhan. Bahwa Kristuslah pertolongan kita, Kristuslah harapan kita, dan Kristuslah kemenangan kita. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu, saudara, kita berdiri. Kita akan akhiri kebaktian. Mari kita nyanyikan doksologi. Saudara sekalian, jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Kebaktian selesai. Damai Tuhan beserta kita.